Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku, Desi Puspita. Nah, hari ini aku mau share kegiatan pagi tadi ya. Jadi ini hari Selasa pagi ya, tepatnya ini jam setengah 6 gitu deh, 5.30. Jadi seperti biasa aku kan emang jarang ya bebersih malam gitu, sesekali aja, apalagi kalau di rumah itu ada anak bujang dan paksu. Jadi otomatis aku tuh males ngebersihin karena mereka pasti nguplek-nguplek di ruang tamu gitu ya, main PS sampai mati lampunya. Nah, makanya aku hari ini bebersihnya pagi ini dimulai dari ngebersihin meja ini ya, yang seperti biasa tempat peti harta karunnya anak-anak. Jadi ini emang benar-benar berantakan di bawah meja itu ya. Jadi tadi aku kembalikan dulu ke kamar mereka. Itu topi dan nasi sekolah, karena kebetulan anak-anak aku alhamdulillah ya sudah sekolah, walaupun 3 kali atau 3 hari dalam seminggu gitu ya. Jadi yang kelasnya 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, dan 6A itu masuknya Senin, Rabu, dan Jumat. Kebetulan anak aku tiga-tiganya itu ada di kelas A. Jadi yang nomor 1 ada di kelas 6A, yang nomor 2 ada di kelas 4A, dan yang bungsu ada di kelas 3A gitu. Jadi masuknya sama gitu ya, alhamdulillahnya. Jadi nganternya ke sekolah itu barengan gitu kan. Nah, ini aku mulai ngebersihin area meja ya. Aku semprot-semprot dulu karena seperti biasa ini meja dipakai buat makan juga bareng-bareng gitu. Nah, sambil kalian ngeliat aku ngebersihin meja yang multifungsi ini ya, aku mau sapa dulu teman-teman semua. Hai Mams, hai Bunda, hai teman-teman, apa kabar semuanya? Doa yang sama aku harapkan buat kita semua, agar kita semua dalam keadaan sehat, rezeki yang berlimpah, kebahagiaan yang selalu ada, dan semua urusan yang sedang kita lakukan berjalan dengan mulus dan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih bagi yang sudah klik video ini. Tak bosan-bosan aku mengucapkan ribuan terima kasih karena telah meluangkan waktu, kemudian meluangkan kuotanya bagi yang pakai kuota ya. Karena aku tahu banget perjuangan penonton setia dengan menggunakan kuota itu gede banget ya. Karena aku pun tidak punya wifi di sini, berhubung karena emang aku di pulau, listrik aja terbatas gitu ya. Makanya aku juga menggunakan kuota ya, pakai satu kartu gitu, kartu dari provider siapa gitu ya. Aku nggak mau sebutin kan aku tidak di endorse. Nah, kadang-kadang emang suka muter sendiri, kemudian ada yang kuotanya cepat habis, pemakaiannya agak boros. Aku paham banget ya bagi pejuang YouTuber pemula yang kayak aku ya, yang menggunakan kuota internet gitu, tidak menggunakan wifi. Jadi terima kasih banyak ya buat kalian, the best gitu ya untuk support dan dukungannya ke aku. Karena tanpa kalian, aku bukan apa-apa di sini. Dan bagi yang baru pertama kali muncul atau baru pertama kali nongol di video aku ini, tentunya kita belum berteman ya kalau baru pertama kali muncul. Nah, yuk mari berteman dengan cara klik subscribe, kemudian like jika suka video ini, dan jangan lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Dan bagi yang nonton, semoga video ini menginspirasi. Kalaupun tidak menginspirasi, bisa menghibur kita semua. Bisa menghibur kalian semua. Amin ya. Harapanku adalah sedikit manfaat yang bisa diambil dari videoku ini. Duh, agak beribet ya aku ngomongnya ya. Oke, stay tune terus ya. Jangan di skip-skip. Kalau pagi-pagi gini tuh biasanya bunda-bunda aku tahu nih, pasti ada yang beberes, ada yang masak ya. Kalau aku hari ini libur masak, kenapa? Karena aku semalam sore kan udah masak rendang ala-ala aku itu ya. Jadi rendangnya itu masih ada. Jadi hari ini atau pagi ini aku hanya memanaskan saja. Nah, tugas aku setelah bebersih ini adalah bikin sarapan. Dan kebetulan semalam sore aku dan Pak Su belanja ke pasar desa, beli ubi rambat ya, atau di sini aku menyebutnya keledek gitu. Jadi aku mau goreng pakai tepung, dan ikutin kegiatan aku sampai aku selesai menggoreng keledek ya. Dan di sini aku mau menjawab pertanyaan dari
Bunda Endang Kikim ya. Jadi Bunda Endang itu kemarin bertanya di video aku yang sebelumnya, Pulau Numbing aku ini di mana gitu. Jadi Pulau Numbing aku ini itu ada di kawasan Bintan Pesisir gitu ya. Bintan itu kan terbagi ya, ada Bintan Utara, Bintan Timur, Bintan Pesisir. Nah, aku di bagian Bintan Pesisirnya. Jadi Bintan wilayah Bintan gitu, tapi yang di pulau-pulau kecilnya gitu, yang nyebrang nggak di darat gitu ya. Kalau Bintan Timur itu di Kijang, di kota tempat aku biasa belanja bulanan. Nah, kalau Bintan Utara itu terkenal dengan berbagai objek wisatanya ya. Jadi kayak Gunung Kijang ya, kemudian ada Lagoy gitu, dan Lagoy itu tuh di sini kayak Balinya Kepri gitu ya. Karena emang lautnya bagus gitu, dan ada sih rencana aku buat ngevlog di salah satu kawasan Lagoy ya. Kayak Bunda Kikim kemarin aku lihat sudah, Bunda Endang Kikim ya, sudah masuk ke Safari Lagoy, itu juga bagus di situ. Kemudian ada Gunung Bintan ya, ada air terjun walaupun nggak se-wow di kawasan Jawa sana atau Sumatera sana ya, tapi di sini adalah ya sedikit air terjunnya. Dan ada juga kayak kawasan hutan mangrove, kemudian Danau Biru. Danau Biru itu bekas galian tambang boksit ya, yang diolah oleh masyarakat dan pemerintah setempat gitu untuk jadi kawasan wisata. Ada juga gurun pasir. Nah, gurun pasir itu karena di sini itu kawasan boksit ya, jadi kesannya kayak bukit-bukit gurun gitu ya, padahal mah bukan gurun ya. Tapi bagus tempatnya. Dan aku di bagian yang berada jauh ya dari tempat wisata itu gitu. Kalau yang paling dekat dengan Batam penyeberangannya ya di kawasan Bintan Utara gitu ya, karena ada pelabuhan Roro yang bisa membawa kendaraan atau transportasi darat gitu menyeberang dengan menggunakan kapal angkut gitu ya. Hanya butuh waktu 1 jam buat penyeberangan ya kalau naik Roro. Nah, kalau naik speed malah lebih cepat ya, 15 menit udah sampai gitu dari Uban atau Bintan Utara tadi ke Batam. Jadi itu ya, aku di pulaunya gitu, dan pulaunya emang kecil gitu ya, pulau yang kecil dan jauh gitu ya, karena harus menempuh perjalanan 45 menit sampai ke kota Kijang. 45 menit kalau tidak berombak, dan 1 jam lebih kalau ombaknya lagi gede gitu. Jadi kalau mau ke tempat aku ini dari Batam, jadi dari Batam itu nyebrang dulu ke Tanjung Pinang ya. Dari Tanjung Pinang harus ke Kijang dulu. Nah, dari Kijang harus nyebrang lagi baru nyampe ke Pulau Numbing. Jadi waktu pertama kali aku ke Pulau Numbing ini setelah menikah juga agak sedikit wow gitu ya, perjalanan panjang. Dari Sumatera Utara aku harus pergi ke Polonia dulu ya, dari Binjai ke Polonia dulu naik pesawat, terus nyampe ke Hang Nadim. Dari Hang Nadim naik taksi dulu ke Punggur, dari Punggur nyebrang ke Tanjung Pinang, dari Tanjung Pinang naik taksi lagi ke Kijang, dari Kijang nyebrang pakai pompong. Jadi emang perjalanannya semua dilalui ya, kalau dari Medan ke pulauku atau dari Binjai ke pulauku tuh semua dilalui. Jadi naik taksi, naik pesawat gitu ya, naik kapal, cuma naik kereta api aja ya enggak. Jadi emang jauh banget ya, tapi apapun itu disyukuri dan dinikmati gitu. Nah, kembali lagi ke video ini, aku sudah cuci piring. Lagi cuci piring menjadi bagian dari video aku ya. Tapi cucian piring aku nggak banyak di sini karena habis makan malam tadi malam itu aku udah cuci piring dulu ya. Jadi ini sisa-sisa perjuangan ya. Tadi bekas tempat lauk aku panasin tuh, aku cucikan. Nah, itu sebelahnya aku lagi manasin lauk ya. Jadi aku manasin rendang ala-ala itu. Dan di sini aku mau langsung kupasin ubi rambat ya. Ubi rambat tuh di sini disebut kledek. Nggak tahu kenapa namanya kledek ya. Jadi ubi rambat kuning. Aku lupa ya, ada bunda kemarin yang di videonya bertanya mana yang lebih manis, mana yang lebih enak, ubi kuning atau ubi ungu gitu. Nah, kalau itu sih kayaknya jawabannya tergantung selera ya. Kalau aku sih lebih suka yang kuning ketimbang yang ungu, karena menurutku sih ya lebih manis aja gitu. Dan kalau aku sih di sini kenapa aku lebih suka ubi kuning, karena gampang dapetnya.
Kalau ubi ungu di sini jarang dijual ya di Pulau, tapi kalau ubi yang kuning ini, ubi rambat yang kuning ini tuh gampang karena nggak perlu pakai pesen gitu, tuh ada disediain di sini. Dan rasanya juga enak menurutku sih ya. Nah, balik lagi ke selera orang ya. Orang lebih suka yang ungu atau yang kuning, itu balik lagi ke masing-masing orang. Udah selesai potong-potong nih, aku mau bikin tepungnya dulu ya. Jadi tepung basah ini aku pakai tepung terigu ya, merek yang kalau nggak salah ini merek Mila sih ya. Jadi aku pakai 2 sendok nasi itu, centong nasi. Lalu aku kasih garam sedikit dan gula sedikit. Jadi ini juga opsional ya, terserah mau dipakein atau enggak gulanya. Tapi kalau suamiku sih biasanya requestnya minta dikasih gula sedikit gitu. Jadi nanti tepungnya yang sisa, kalau ada sisanya ya, bisa digoreng gitu dan rasanya tetap enak kalau dimakan. Nah kalau nggak pakai gula kan rasanya tawar ya, cuman asin doang kan. Jadi kalau dipakein gula itu tetap enak dimakan. Dan nggak lupa di sini aku juga pakai telur supaya tepungnya itu nanti kriuk-kriuk gitu. Cukup sebutir aja ya. Dan ngelarutinya seperti biasa ya, pakai air putih, pakai air bersih deh gitu. Nah ini untuk kekentalan dan keenceran tepung basahnya itu juga tergantung selera. Kalau aku sih di sini nggak mau terlalu kental dan nggak juga terlalu encer. Oke, siap digoreng karena minyak sudah aku panaskan. Dan jangan salfok sama stiker wallpaper foam itu ya, bukan stiker sih, wallpaper foam aku yang sudah terkelupas dan letoy gitu tuh ya di dinding. Karena itu kena panas ya, jadi aku masak pakai wajan yang ungu itu. Jadi itu besinya nempel, akhirnya dia lonyot dan letoy begitu. Nanti next kalau aku beli lagi mau diganti itu mah, biar bisa kelihatan rapi. Karena itu emang nggak di keramik ya, hanya dinding biasa itu, di plaster aja gitu, pakai semen halus. Dan jangan lupa dibolak-balik. Ini kayaknya nggak perlu aku tutorialin deh. Kalau untuk begini-begini tuh Bunda udah paling jago deh ya. Cuman biar ada aja gitu yang aku omongin ya. Jadi dibalik ya Bun ya gitu. Biar ada obrolannya, biar nggak kosong-kosong banget. Nah ini hasilnya tuh, maafkan kalau ada yang warnanya eksotis sendiri ya di situ. Dan segini aja yang bisa aku share hari ini. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.